Masa depan telah tiba. Ini bukan tentang baju luar angkasa atau hidup di bawah tanah, tapi hal-hal keren kayak teleportasi, perjalanan luar angkasa, memahami anjing, dan sebagainya. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, menekankan bahwa augmented reality bisa memindahkan orang ke lokasi manapun yang mereka mau, entah itu buat kerja atau santai di pantai. Dengan adanya Metaverse, kita sudah bisa masuk ruang virtual. Metaverse adalah ruang virtual tempat orang bisa berinteraksi dan bersosialisasi melalui teknologi. Kamu bakal merasa seperti ada di tempat yang sama seperti orang lain, bukan mengetik di kotak obrolan. Bayangin main game atau kerja secara remote, tapi bisa melihat jelas suasana kantor. Kamu bisa melakukan semua pekerjaanmu sekaligus menghemat waktu dan uang yang kamu habiskan untuk ke kantor. Kekurangannya, kerja dari rumah bikin kita jadi kurang sosialisasi. Tapi kalau di Metaverse, kamu nggak akan merasa sendirian. Layarnya interaktif, jadi komunikasi sama rekan kerja, teman, dan keluarga bakal kelihatan lebih keren. Meskipun kita belum bisa melakukan teleportasi fisik, secara virtual, kita bisa ada di tempat yang kita mau. Nanobot memiliki ukuran yang super kecil. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas di dalam tubuh manusia untuk alasan medis. Begitu di dalam, mereka mulai beraksi sendiri tanpa perlu dikontrol. Oh iya, mereka juga bisa bertambah banyak kayak sel kita. Kita sering mendengar kata nanobot di film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas yang super spesifik, terutama di dunia kedokteran. Anggap aja mereka ini dokter mini di tubuh kamu yang cukup akurat untuk mendiagnosis masalah dan memberikan pengobatan. Semua orang akan lebih sehat dengan robot mini ini. Setiap tahun, populasi bumi bertambah. Penyebabnya tentu saja bayi yang lahir. Artinya, semakin banyak permintaan makanan. Karena area urban semakin sempit, pertanian harus berada di tempat yang paling unik. Misalnya, gedung pencakar langit atau di udara. Maksudnya, struktur yang bisa mendukung vegetasi di tempat tinggi. Arsitek terkenal Javier Ponce merancang bangunan 3 lantai dengan panel surya. Lapisan tengahnya akan ditumbuhi sayuran dan buah-buahan yang akan mendapat nutrisi dari cairan, bukan tanah. Sisa-sisa dari tanaman akan jatuh ke lapisan bawah sebagai pakan ikan yang juga bisa dijadikan makanan. Setiap struktur akan cukup besar untuk menyokong seluruh kota jika diperlukan. Gedung pencakar langit juga bisa punya kebun kecil di atap buat menyokong lingkungan sekitar. Banyak kebun di kota bakal mengurangi polusi dan menurunkan suhu di tempat-tempat panas. Ada teknologi buat anjing nggak? Kita semua suka disambut anjing saat pulang ke rumah. Mungkin mereka bilang, kasih aku makan, lapar. Atau, jangan tinggalin aku lagi ya. Tapi gimana kalau kita tahu persis ucapan anabul-anabul ini? Kita sudah mengembangkan teknologi untuk memahami anjing dengan bantuan kalung suasana hati. Pakaikan aja kalung ini ke anjing, dan layar digitalnya akan menunjukkan suasana hati anjing melalui warna. Kita tahu anjing menggunakan bahasa tubuh untuk bicara kepada kita atau anjing lain. Ekor goyang berarti senang atau antusias. Menggeram atau nunjukin gigi berarti mau menyerang, mundur. Dan tentu aja ada juga gonggongan. Suara gonggongan bisa jadi peringatan atau sapaan ramah. Kecerdasan buatan bakal bantuin kita ngasih tahu apa sih yang mau disampaikan anjing dengan merekamnya di ponsel kita. Tapi aplikasi itu harus melihat bahasa tubuh anjingmu juga, termasuk telinga, ekor, mata, mulut, dan sebagainya. Lalu, aplikasi itu akan mengirim informasi ke cloud. Teknologi kecerdasan buatan akan menerjemahkan data ini dengan mempelajari ribuan jam video hewan dan mengambil ekspresi serta suara yang tepat. Aplikasi itu bisa bantuin dokter hewan buat lebih memahami anjing dan mencegah bahaya. Aplikasi itu juga membantu kita melatih anjing biar nggak galak sama kurir atau orang lewat di taman. Transportasi masa depan bakal ada di udara. Kita nggak perlu lagi nunggu lampu merah dan ngitung detiknya sampai warna hijau. Nggak ada lagi tuh telat ngantor. Gimana kalau kita pakai taksi terbang sebagai transportasi manusia? Nah, ini keren.
taksi listrik udara bakal jadi alat transportasi populer. Amazon bereksperimen dengan ekspedisi udara, dan hal itu terbukti sukses. Mesin terbang punya sensor yang bisa tahu bahaya kayak burung, kabel, dan benda besar. Negaralah yang mutusin mau pakai bentuk transportasi ini atau enggak. Meskipun ada ekspedisi udara, pihak berwenang masih harus mikirin cara mengaturnya, bikin aturan, dan menerapkan keamanannya. Kalau taksi udara yang dikemudikan manusia, kita harus mikirin siapa yang memenuhi syarat buat jadi supirnya atau gimana model taksinya. Tapi kita mungkin bisa melihat langit dipenuhi taksi udara nanti. Masa depan restoran cepat saji bakal segera berubah. Udah ada kasir digital tempat kamu bisa pesan makanan dengan menyentuh layar dan bayar di sana tanpa berinteraksi dengan manusia. Mau tambah kentang goreng? Jepang punya vending machine yang isinya pizza yang baru dipanggang. Perusahaan bikin robot yang bisa bikin burger dan kentang goreng. Mereka cepat dan akurat. Nggak ada lagi tuh kebanyakan keju atau lupa bawang bombay. Robot ini cuma butuh teknisi buat pemeliharaan. Coba bayangin, pergi ke restoran cepat saji, tapi nggak lihat satupun manusia di depanmu. Setelah milih menu, kamu kirim pesananmu ke kasir digital. Kamu bayar dan melihat robot bekerja. Kamu akan melihat lengan mekanis ngangkat penggorengan dan nyiapin burger di depan kamu. Jangan harap ada koki humanoid buat nyiapin pesanan kamu. Robot dirancang buat melakukan tugas khusus, makanya lengan mekanis aja udah cukup. Dan kalau ada robot terbang buat ngantar pesanan kamu, mereka nggak perlu lagi terjebak macet. Mesen tiket kemana aja emang gampang, tapi gimana kalau mau keluar angkasa buat liburan? Banyak perusahaan perjalanan luar angkasa besar kayak SpaceX dan Virgin Galactic mencari cara buat bikin luar angkasa jadi tempat wisata baru. Kita bisa meluncur sampai stasiun luar angkasa internasional atau ke perbatasan atmosfer dan awal luar angkasa. Ada juga yang mencetuskan lift luar angkasa yang ngangkut orang ke stasiun luar angkasa. Ini berupa bangunan tinggi dari bumi sampai luar angkasa dengan lift yang membawa penumpang naik dan turun. Lift ini bikin perjalanan luar angkasa lebih mudah dan murah daripada meluncurkan roket. Kelak, internet mungkin akan tersedia di mana-mana di seluruh dunia. Itu keren banget sih. Sekarang cuma separuh populasi dunia yang terjamah internet. Perusahaan kayak Google menganggap internet sebagai hak asasi dan mencoba menggunakan balon helium untuk membawanya ke tempat terpencil. Ada juga perusahaan yang nyoba cara lain. Misalnya ngirim satelit mikro ke luar angkasa yang ukurannya sebesar kucing. Miau. Dengan tersedianya internet untuk semua, dunia akan berubah karena semua orang punya akses pada pengetahuan gratis. Bayangin batu bata yang bisa nyimpen data untuk mengalirkan listrik ke rumah. Proyek ini masih dalam tahap awal, tapi saintis di Amerika lagi mengembangkan batu bata pintar yang bisa menjadi masa depan konstruksi. Setiap dinding bisa menyimpan banyak daya yang bakal bertahan berjam-jam. Lapisan khusus bernama PDOT bakal manfaatin elektroda dan mengubah batu bata itu menjadi baterai kuat. Pigmen merah dalam batu bata terbuat dari besi oksida yang juga membantu menyimpan daya. Rumah pintar jadi makin pintar aja. Tahu nggak sih, perjalanan menembus waktu memang beneran ada loh. Kamu pun sedang melakukannya. Sambil nonton video ini, kamu melewati tiap detiknya untuk terus melewatkan waktu. Hehehe, betul kan? Tapi ini serius. Ada satu orang yang udah berhasil melakukan perjalanan waktu sedikit lebih cepat menuju masa depan dalam rentang 0,02 detik. Oke, yuk kenalan dulu sama Sergei Krikalev, astronot yang telah menghabiskan waktu selama 803 hari, 9 jam, 30 menit di ISS. Itulah kunci perjalanan waktunya. Jadi sederhananya ada dua objek, salah satunya diam sedangkan yang lain bergerak. Keduanya punya perputaran waktu yang berlainan. Nah, anggaplah bumi kita sebagai objek pertama dan ISS sebagai objek kedua. Perputaran waktu di bumi dan di ISS memang berbeda, tapi nggak terlalu memberi dampak yang signifikan. Kita juga perlu memperhitungkan gravitasi. Semakin besar ukuran objek, makin kuat juga gaya gravitasinya.
Makanya di bulan kamu akan bisa melompat lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat daripada di bumi. Kamu ingat kan kalau bulan lebih ringan dari bumi? Tapi kalau di Jupiter lain lagi, kamu akan kesulitan menapaki permukaannya karena berat dan gaya gravitasinya jauh lebih besar. Gravitasi bisa membelokkan ruang dan waktu. Ya, kamu bisa ngebayanginnya seperti trampolin atau kain lentur. Kalau permukaannya nggak dibebani benda, ruang dan waktu akan tetap seimbang. Perputaran waktunya juga sama di kedua titik. Nah, kalau kamu menaruh objek berat di atasnya akan terlihat lengkungan. Bayangin aja kalau bumi yang ditaruh di tengah-tengah kain itu. Beratnya 6 ton kali 10 pangkat 21. Kain tadi pasti akan melengkung dan akibatnya perputaran waktu di tengah kain juga akan berbeda. Semakin berat objeknya akan semakin tajam lengkungannya dan semakin lambat pula perputaran waktunya. Di dekat matahari, waktu berjalan lebih lambat daripada di bumi karena bintang induk kita ini 300.000 kali lebih berat. Lain lagi di lubang hitam. Yang berukuran kecil pun bisa seberat 10 hingga ratusan kalinya matahari. Kalau lubang hitam supermasif bisa jutaan hingga miliaran kali lebih berat. Distorsi ruang waktu di sekitar lubang hitam memang sangat besar, sehingga waktu di sana bisa dibilang berhenti. Oke, kembali ke tokoh kita tadi. Jadi, Sergei Krikalev juga menerapkan metode perjalanan waktu ini. Dia nggak berada di pusat pusaran ruang waktu sih, tapi di ISS. Distorsi ruang waktu di sana nggak terlalu besar dan waktunya sedikit lebih cepat daripada di bumi. Iya, cuma sedikit. Tapi coba bayangin deh, kalau kamu tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama, tentu selisihnya akan semakin jauh dengan waktu di bumi. Waktu yang Sergei lalui bisa saja maju lebih cepat, tapi masih ada hukum fisika yang menahannya. Kali ini kita fokus pada kesatuan antara ruang dan waktu ya. Kalau kamu cuma berdiam, maka kamu cuma akan melewati waktu. Tapi saat berlari, kamu akan melewati ruang sekaligus waktu. Semakin cepat larimu saat menembus ruang, akan makin lambat perjalanan waktumu. ISS bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan 7,66 km per detik. Kecepatan ini memperlambat pergerakan Sergei menembus waktu. Jadi, selama 2 tahun lebih di ISS, dia cuma bergerak menembus waktu dalam 0,02 detik. Kamu mau melakukan perjalanan waktu? Oke, gini caranya. Minta temanmu duduk di dekat sambil memegangi arloji. Kamu juga pegang arloji ya, lalu mulailah lari mengelilingi meja. Kalau larimu cukup kencang, kamu akan tahu kalau waktu yang ditunjukkan di kedua arloji berlainan. Hore, kamu telah melakukan perjalanan menembus waktu. Tapi ada cara lainnya juga. Kamu bisa pergi menuju lubang hitam. Wah, coba aja datang ke lubang hitam terdekat dari tata surya kita. Jaraknya nggak sampai 1000 tahun cahaya. Kamu pun naik ke atas pesawat luar angkasa yang jauh lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Lokasi terbangmu harus sedekat mungkin dengan pusat lubang hitam, tepatnya di tepi horizon peristiwa. Ruang waktu di tempat ini sangat terdistorsi, sehingga 1 detik di sana setara dengan waktu selama berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di bumi. Jadi, kamu cuma berdiam di situ selama beberapa menit. Coba nyalakan kembali hyperdrive-nya dan terbang lagi ya. Jangan lupa juga selalu hati-hati. Bobot lubang hitam sangat berat, sampai-sampai objek apapun gak akan bisa lepas dari gaya gravitasinya. Tak terkecuali cahaya yang notabene adalah materi tercepat di alam semesta. Tapi ya sudahlah, gak perlu dipusingkan. Lagian kamu sudah sampai di bumi lagi. Wow, ternyata kamu sudah meninggalkan bumi selama puluhan tahun. Ternyata mobil terbang, robot, dan hologram sudah menjamur. Cara lainnya yaitu dengan memanfaatkan kecepatan cahaya. Kamu dan temanmu sudah berdiri di garis start di stadion sambil membawa stopwatch. Oke, sekarang pencet mulai. Kamu pun berlari mengitari bumi sampai berkali-kali dengan kecepatan cahaya. Sudah selesai nih, hentikan dulu stopwatch-nya. Waktu yang kamu habiskan saat berlari tadi lebih cepat dari waktu temanmu yang cuma berdiam diri. Lalu gimana dengan paradoks kembar yang bikin para ilmuwan pusing 7 keliling itu?
Intinya, titik acuan dalam perjalanan ruang waktu masih menjadi perdebatan. Kalau orang yang berdiam diri menjadi pusat sistem koordinat, sedangkan yang satunya lagi berlari pada kecepatan cahaya, maka waktu yang dilalui si pelari akan melambat setelah dia selesai. Dia bergerak dalam ruang dan waktu sekaligus. Sebaliknya, kalau si pelari dijadikan sebagai titik acuan, orang yang diam akan dianggap bergerak dan relatif terhadap titik acuannya. Lalu, waktu yang dilalui orang yang berdiam ini juga seharusnya melambat. Nah, dari hasil eksperimen, kedua orang ini ternyata melalui waktu yang sama. Inilah yang dinamakan paradoks kembar. Untuk mengakali hukum fisika dan menghentikan perputaran waktu, coba aja latihan plank. Waktu pun seketika berhenti. Hahaha, enggak lah. Semisal nih, perjalanan menuju masa lalu memang memungkinkan. Tentunya akan ada banyak sekali masalah dan paradoks. Misalnya jam 12 siang kamu lagi bikin mesin waktu. Jam setengah 1 mesinnya sudah jadi. Lalu jam 1 siang kamu memasukinya agar kamu tidak lagi membuat mesin waktu. Kemudian kamu kembali ke jam 12.20 saat mesin waktumu hampir jadi. Tapi kamu malah merusak salah satu detailnya sehingga mesinmu nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau versi mudamu saja nggak bisa membuat mesin waktu, berarti kamu juga nggak bisa kembali di masa lalu kan? Atau semisal kamu memang beneran bisa bikin mesin waktu dan kembali ke masa lalu saat orang tuamu masih pacaran. Kamu bisa merusak kencan mereka, hingga akhirnya mereka putus. Kalau begini ceritanya, kemungkinan kamu nggak akan lahir. Dan kalau nggak dilahirkan, kamu nggak akan pernah bikin mesin waktu dan kembali ke masa lalu, hingga kemudian merusak kencan orang tuamu. Lalu jadwal kelahiranmu gimana? Duh, jadi makin ribet begini ya. Oke, ada cara lain yang lebih sederhana kok. Misalnya dengan metode biologis. Kamu tahu kan, dengan membekukan tubuh. Jadi kamu akan berpindah zaman bersama dengan seisi dunia ini. Hanya saja kamu akan tidur panjang. Setelah bangun, kamu akan berada di masa depan. Oh iya, hewan yang berhibernasi di musim dingin seperti beruang juga termasuk penjelajah waktu. Dan sebenarnya hewan ini cuma melewati musim dingin yang bikin lapar. Tapi metode membekukan tubuh punya satu kelemahan. Saat tubuh kita beku, air di dalam sel dan jaringan tubuh akan berubah menjadi es. Akibatnya, kita akan dehidrasi seperti tinggal di gurun. Solusinya dengan menggunakan bahan kimia pelindung. Yang sulit justru cara membangunkannya. Para ilmuwan kita tidak tahu caranya mencairkan organisme hidup. Jadi sampai sekarang metode membekukan tubuh akan jadi tiket sekali jalan saja. Ya, semoga saja ilmuwan di masa depan akan bisa mencari tahu caranya memperbarui sel dan jaringan tubuh. Kali aja mereka akan membuka kulkas yang berisi manusia penjelajah, lalu bisa membangunkannya. Cara ini tentu akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Ongkos membekukan tubuh bisa mencapai 2,8 miliar rupiah bahkan lebih. Tapi banyak orang percaya kalau perjalanan waktu memang sudah bisa dilakukan. Kadang malah para penjelajah waktu ini bisa terekam dalam foto atau video. Misalnya saja foto dari tahun 1941. Sejumlah pria memakai setelan jas dan wanitanya mengenakan topi anggun. Tapi ada satu pria yang memakai kacamata bergaya futuristik dan baju hoodie. Atau di video ini kamu bisa melihat wanita yang lagi teleponan pakai ponsel. Wow, itu kan sekitar 1 abad yang lalu dan saat itu belum ada ponsel. Eits, jangan kaget dulu, alasannya gampang aja kok. Pria yang difoto tadi memakai kacamata buatan tahun 1920. Dan saat itu, kaos hoodie-nya juga sudah diproduksi. Sedangkan wanita yang ngobrol lewat ponsel itu sebetulnya lagi pegang akustikon atau alat bantu pendengaran. Jadi, intinya perjalanan menembus waktu tetap saja menjadi mimpi bagi kita. Kecuali Sergei Krikalev yang berhasil mengecoh hukum fisika dan berselang 0,02 detik lebih cepat dari semua penduduk di seantero bumi. Kamu lagi naik kereta. Dari atas gerbong, kamu bisa mendengar bunyi roda kereta yang beradu dengan rel. Tapi tiba-tiba, keretanya melambung ke angkasa. Semua penumpang kelihatan tenang karena hal ini sudah sangat biasa.
Nggak gitu juga sih, tapi kali aja akan terwujud dalam waktu dekat kan? Perusahaan Aka Technologies tengah mengembangkan proyek serupa. Mereka ingin mengurangi waktu perjalanan dan membuatnya lebih nyaman. Untuk bepergian jauh di masa sekarang aja, kamu perlu pergi ke bandara, kemudian check-in dan melewati pemeriksaan keamanan hingga berjam-jam. Baru setelah itu, kamu bisa naik pesawat. Dan saat pesawatnya mendarat, kamu harus melalui sejumlah prosedur standar lagi untuk sampai ke destinasimu. Akhirnya, perjalananmu berakhir. Dari contoh ini, minimal kamu perlu naik 3 jenis alat transportasi. Tapi dengan Link and Fly dari Aka Technologies, kamu bisa sampai di destinasimu tanpa perlu ganti kendaraan. Kereta ini sebesar pesawat Airbus A320. Panjangnya seukuran 4 bus sekolah dan bisa menampung 162 penumpang. Karena berjenis kereta, kendaraan ini bisa melintas di atas rel menuju pusat kota. Jadi, saat memulai perjalanan, kamu cuma perlu pergi ke stasiun kereta api terdekat. Setelah kamu duduk manis di atas gerbong, kereta ini akan membawamu ke bandara terdekat. Nah, dari sini, perjalanan serumu akan segera dimulai. Kereta berhenti sebentar, lalu diberi sayap dan mesin jet. Rentang sayapnya selebar lapangan sepak bola. Setelah mesin dinyalakan, kereta terus melesat dan lepas landas. Kereta terbang ini mendarat di destinasimu dan semua sayapnya dilepas lagi. Kamu bisa turun di mana aja tanpa perlu ganti kendaraan atau nunggu taksi. Pesawat Transformer yang bisa melintasi pusat kota mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Dan sekarang ini, perusahaan tersebut sedang mengembangkan solusi yang lebih simpel untuk mengurangi penumpukan penumpang. Bukannya diparkir di dekat gerbang, pesawat akan berada di dalam bangunan bandara dan penumpang bisa masuk langsung melalui badan pesawat. Badan pesawat ini akan berjalan menuju landasan pacu, kemudian dipasangi sayap, mesin, dan kokpit yang sudah ada pilotnya. Wah, sip! Pesawatmu sudah siap lepas landas. Sistem ini menjadikan proses boarding dan lepas landas 30 menit lebih cepat dari biasanya. Perusahaan Aka Technologies berencana membuat berbagai jenis badan pesawat yang bisa dilepas. Pada penerbangan jarak dekat, pesawatnya berkapasitas 160 orang. Dan untuk penerbangan jarak jauh atau yang kapasitasnya lebih tinggi, akan ada kabin bertingkat 2. Kabin VIP juga bisa didesain khusus seperti pesawat jet pribadi. Dan kalau semua kursinya dilepas, kabin itu bisa dipakai sebagai pesawat kargo. Link and Fly dilengkapi dengan sistem keselamatan khusus untuk berjaga-jaga kalau kabinnya tiba-tiba terlepas dari sayap saat terbang. 3 parasut di bagian depan dan 3 lainnya di belakang kabin akan ngebuka secara otomatis. Ada juga roket pengerem yang bisa segera mengurangi kecepatan. Dengan begini, badan pesawat akan mendarat secara mulus dan perlahan. Beberapa detik sebelum menyentuh tanah, kabin akan meluncurkan kantong udara yang terpasang di bagian belakang badan pesawat agar pendaratannya berlangsung semulus mungkin. Opsi perjalanan cepat lainnya, misalnya dengan naik Airbus Pop-up, taksi ini bisa melaju di darat dan di udara. Nantinya, kamu bisa pesan taksi seperti ini via tablet, ponsel, atau kacamata pintarmu mirip taksi online. Mobilnya sendiri terdiri dari pot penumpang berukuran setengah sedan modern dan bisa menampung 2 orang. Desain dan antarmukanya juga futuristik. Selanjutnya ada modul darat yang terdiri dari sasis dan roda untuk berkendara di jalan konvensional. Setelah masuk ke port, semua kebutuhanmu akan dilayani AI. AI ini juga mengemudi mobilmu dengan hati-hati menuju destinasimu. Setelah kamu keluar dari taksi, pot dan modul darat akan dibawa ke stasiun pengisian terdekat. Demi kenyamanan, stasiun pengisi bisa berlokasi di seluruh kota. Jadi, kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk nunggu taksi. Tapi kalau destinasimu jauh, perjalanan yang lebih seru sudah siap menunggumu. Sama kayak tadi, kamu memasuki pot beroda. Modul darat akan membawamu ke lokasi lepas landas terdekat. Dan di situ, kapsul akan dipasangi modul udara mirip drone raksasa. Modul ini menempel pada kapsul penumpang, kemudian terbang dan melepas pot dari modul darat. Yeay, taksimu udah terbang. Dan kamu bisa menikmati keindahan kota dari atas. Lalu kamu mendarat pada platform khusus. Pot mulai tersambung lagi dengan modul darat dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Lalu, modul
udara segera mengisi daya untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Roket juga bisa menjadi revolusi lain dalam perjalanan jarak jauh. Dan sampai sekarang, wahana ini cuma dipakai untuk perjalanan luar angkasa. Tapi di masa depan, roket bisa benar-benar menggantikan pesawat terbang. Semisal kamu mau pergi dari New York menuju Shanghai, bantalan peluncur roket bisa berada di atas air di kawasan Lower Bay. Kamu naik feri yang akan membawamu menuju roket. Dan sesampainya di lokasi, kamu mengambil tempat duduk bareng penumpang lain. Hitung mundur, luncurkan. Roket lepas landas dan sampai di antariksa. Kecepatannya mencapai 27.031 km per jam. Dan sesampainya di orbit, wahana peluncur melepaskan diri dari roket penumpang, lalu kembali ke stasiun pendaratan untuk diisi bahan bakar. Setelah semuanya siap, peluncuran berikutnya akan dimulai. Selanjutnya, roket berpenumpang ini akan menggunakan mesinnya sendiri untuk terbang mengelilingi bumi. Roket akan masuk lagi ke atmosfer, lalu mendarat di platform air di dekat Shanghai. Perjalanannya cuma berlangsung selama 39 menit, jauh lebih cepat dari durasi 15 jam dengan pesawat konvensional. Tapi perjalanan seperti ini juga punya kelemahan. Suara roket jauh lebih bising, jadi lokasi platform pendaratannya harus jauh dari perkotaan. Hal ini malah akan mengulur waktu perjalanan. Belum lagi masalah gaya gravitasi. Saat berdiri di atas tanah, kamu akan ngerasain gravitasi 1G. Saat lepas landas dengan pesawat biasa, gravitasinya sekitar 1,5 G. Tapi saat naik roket, gaya gravitasinya 2 kali lebih kuat. Dan saat mencapai 5G, kamu akan pingsan. Kita balik lagi ke darat aja deh. Pada tahun 2010, jumlah mobil di seluruh dunia melebihi 1 miliar unit. Dan sampai 2030, angkanya diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Jadi, kita harus terus melawan kemacetan lalu lintas di jalanan. Bus yang ditinggikan memang bisa menjadi solusi. Kendaraan ini sebetulnya nggak mirip bus. Lebarnya 2 lajur dan memiliki beberapa gerbong. Kapasitas maksimumnya bisa mencapai 1.200 penumpang. Dan bus ini akan melintasi jalan biasa. Hanya saja, kedua sisi di sepanjang rute harus diberi rel. Bus ini akan bergerak pada ketinggian hampir 2 meter di atas jalan raya. Berarti mirip-mirip kayak naik bus tingkat London di bagian atas. Kerennya lagi, bus ini nggak menghambat lalu lintas di jalanan. Semua pengoperasiannya menggunakan listrik dan dikemudikan dengan sistem autopilot. Atapnya memiliki area luas yang tertutup oleh panel surya. Saat cuacanya mendung, bus akan mendapatkan daya dari rel. Boarding penumpang akan dilakukan di stasiun khusus yang berlokasi di atas tanah. Dan untuk menghadapi kondisi darurat, akan ada jalan tiup di tengah-tengah bus. Dengan begini, penumpang akan bisa keluar bus dengan aman. Konsep bus seperti ini juga mengusulkan agar pelindung rodanya bisa dinaikin, terutama saat melewati rintangan. Kalau ada mobil mogok di tengah rute bus, salah satu pelindung roda ini akan terangkat selagi busnya melaju, kemudian diturunkan lagi ke rel. Lalu, pelindung roda belakang juga sama. Dengan begini, bus tetap bisa melaju di perkotaan pada kecepatan 59,5 km per jam. Masih lumayan cepat daripada bermacet-macet di jalan ramai kan? Untuk menghindari kemacetan, kamu juga bisa memanfaatkan terowongan. Jadi kamu tinggal melewatinya aja dengan mobil. Sistem terowongan hipotetis di bawah kota besar akan memiliki banyak jalan masuk. Kamu bisa mengendarai mobilmu pada platform khusus. Kemudian, platform ini akan diturunkan. Kecepatannya di dalam terowongan akan naik sampai 200 km per jam. Jadi, kamu akan sampai di kota lain cuma dalam hitungan menit. Setelah itu, platform akan mengangkat mobilmu lagi ke permukaan dan kamu akan tetap berkendara menuju destinasimu. Terowongan juga bisa menjadi fasilitas untuk bepergian antar kota di masa depan. Tapi, kamu perlu datang dulu ke tempat mirip stasiun kereta. Kemudian, naik pod penumpang. Pod berkapasitas 4 sampai 6 penumpang ini akan mengikuti jalur terowongan. Kemudian terpasang rangkaian pod yang terhubung dengan kapsul pengangkut.
Pompa khusus akan menyedot udara keluar dari terowongan dan kapsul pengangkut akan bergerak dalam kondisi mendekati hampa udara. Menurut teori, kereta ini akan bisa melampaui kecepatan pesawat komersil atau bahkan kecepatan suara. Jadi, kamu bisa pergi dari kota New York ke Los Angeles cuma selama 3,5 jam. Kalau naik pesawat konvensional, waktu tempuhnya bisa sampai 6 jam. Setelah sampai di destinasimu, kapsul pengangkut akan terbuka dan pot penumpang tiba di stasiun. Di masa depan, pot ini juga akan bisa melaju di jalan raya konvensional. Jadi kamu tinggal pesan pot penumpang ini untuk mengantarmu pulang. Dengan begini, kamu bisa jalan-jalan sepuasmu tanpa perlu gonta-ganti kendaraan.